Sampailah kita pada akhirnya ke segmen yang bisa dibilang segmen terakhir lah ya, yaitu segmen tanya jawab. Kalau ditanya ya dijawab. Yang pertama di sini pertanyaan seputar buruh visual. Ya, buruh visual itu kan balik lagi desainer grafis, ilustrator, seniman dan teman-teman di luar sana yang berkutat di visual gitu kan. Boleh diceritain gitu kan sedikit aja. Gimana awalnya Mas Alan Brand ini tuh terjun ke dunia visual, dari passion kah, ketidaksengajaan kah gitu kan, atau kebutuhan? Karena harus dimulai dari tahun 2012. Anjay, 2012. Dari zaman-zamannya masih megang Jimmy Jeb tuh ya? Oh itu masih 2012? Enggak lah. Enggak? Masih belum lagi. Belum lagi, itu Kan 2007 tuh ya? Sampai sananya gitu. Sampai Sampai oke. sananya tuh gimana gitu kok tiba-tiba bisa beralih. Kenapa? Ini lumayan panjang. Boleh, ceritain singkat aja. Oke ya. Jadi dulu tuh ya Dari 2017 nih, 2012 nih. 2012. Mungkin SD tuh memang suka gambar. Oh oke. Oke, jadi Karena kita udah- nggak tahu kan semua bermula dari mana Iya, gitu kan. Pada saat itu gambar apa? Gambar mobil, Bang. Cuman juara kecamatan. Oh iya, saya lupa. Beliau ini tuh banyak dapat penghargaan. Prestasinya ya. oke. Prestasinya oke. Boleh nanti kita Cek minta di sini foto aja ya, nanti yang foto apanya. piala-piala tuh ya, bisa kita tampilin di TV Di nanti. ini nanti highlight. Kalau nggak tengok di link di bawah. Boleh berkunjung di akun Instagramnya Alan Brand, di situ banyak foto-foto trofi ya. Jadi kebetulan dia memang nyetak trofi. Gitu. Kebetulan aku tamatan pesantren, dulu aktif main kaligrafi. Oke, awalnya kaligrafi, Ya, setelah bergambar kaligrafi. lukis. Habis itu mikir kan, ini budget lukis nih sebulan aja bisa 500.000. Oke. Jadi kayak ini cemana nih gitu. Dan terfikirlah untuk lanjut ke SMK Multimedia. Oke. Di SMK Multimedia mungkin banyak hal lah itu, mulai dari foto, video, motion, animasi itu semua dipelajarin. Itu sempat juga apa ya, lomba film tuh, dan lumayan beberapa kali juara. Yang paling tinggi tuh juara harapan 1 tingkat provinsi. Jadi setelah kaligrafi film tuh. Film Oke. tetap ada LKS desain grafis, tetap ada juara Oh. 1. Tapi kayak ini yang paling memungkinkan. Film nih ya. Film nih, belum lagi kemarin tuh sempat magang juga di production house. Falcon Picture. Bukan. Nggak setinggi itu. Ya kan? Marvel Studio ya. Kita nggak tahu kan mimpi. Dari tadi beliau ini mesti cerita mimpi nih. Belum apa ya nih yang nggak nyata ya? Belum. Lagi enak ngedit video segala macam, bikin-bikin yang lain. Oke. Cuman tiba-tiba pengen kuliah nih. Kuliah. Iya. Pengen ya. Kuliah tuh pengen teman-teman. Iya. Bukan tuntutan orang tua ya. Bukan. Pengen. Datang dari diri sendiri. Jadi pas kuliah ini cuma ada 3 slot. Yang kami ini ada 3. Apa nih kami ini ada tiba-tiba Jadi ada 3 kami orang. ini ada 3 orang nih yang mau daftar kuliah nih. Teman. Dengan 3 slot. Yang 2 ini multimedia, yang 1 desain grafis. Kenapa begitu? Kenapa tidak kompak nih sama temannya? Memang Iya. itu Kenapa bisa yang jalan? memungkinkan biar bisa lulus jebol di kampus ini. Manfaatkan peluang ya. Ya, Oke, jadi oke. nengok dari kemampuan masing-masing, yang memungkinkan masih bisa desain itu tinggal aku. Tapi aku pengen nih masuk multimedia gitu. Cuman pada akhirnya aku ngalah di situ dan aku masuk di desain grafis. Oke. Nah, disitulah perjalanan semua dimulai. Sebenarnya kalau project-project itu udah dari tahun 2015. 2015 sudah ada project-project Iya, kan? udah ada. Desain. Desain. Oh, oke. Jadi memang kayak nggak pernah terpikir sih untuk kuliah. Cuman ya pengen. Pada akhirnya daftar, dan sebelum masuk kuliah sebenarnya kayak aku udah kerja di Afros, BUMN. BUMN itu ya, kayaknya BUMN itu, Ya, di BUMN. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Iya. Dan aku udah jebol di situ Oh, oke oke gitu. oke. Udah oke. kerja, tapi tiba-tiba keluarlah pengumuman kuliah kalau lulus. Berarti ketika kerja tuh sekalian iseng daftar kuliah. Sebelum, jadi nggak tahu kalau Oh, sebelum kerja. iya, Oh, kalau terus ini akan lulus, cuman dengan keyakinan diri lah kan gitu. Oh. Kita terima. balik lagi ya, maksudnya mengalah itu tadi ya. Biarlah aku kehilangan 10 juta gaji tiap bulan asal aku kuliah gitu ya. Bener. Oke. Karena pendidikan nggak ada harganya, bro. Pendidikan gak ada harganya, Bro. Iya. Ucap seorang yang sering demo di kampusnya. Ya itulah, karena kita terdidik. Anjing. Oke. Lihat tampang-tampang terdidik. Setelah itu berkutat-kutat lah tuh di graphic design selama Iya. 3 tahun tuh ya. Iya, 3 tahun. Wah. Tuh tamat. 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 Kok Jadi cepat? apa? Kok cepat? Iya. Ada D3, sadar diri anjing. Karena pandemi. Kumlaut gitu ya. Enggak penting sebenarnya. Nggak tahu, tanya Bayu. Kumlot ya. Balik lagi ya kayak udah tertampar sama realita, Iya. kita harus survive dan lain Iya. sebagainya. Lagi pandemi tuh, dulu cita-citaku jadi ilustrator macam teman-teman lah. Oh, pandemi sempat kepikiran jadi ilustrator. Iya, karena abis itu bingung nih kan, ini mau kemana nih, karena pandemi. Jumpain klien pun nggak bisa. Iya, jadi nyari kerjaan yang kira-kira selalu ada nih apa, atau lebih memungkinkan ada. Menggambar. Nggak menggambar. Jadi bikin-bikin logo, ikut kontes segala macam. Jadi
satu hari satu desain tuh sampai setahun. Terus perbaikin referensi, bikin kayak ya udah aktif aja selama pandemi dan tamat pada akhirnya ya udah fokus di situ. Sampai pada akhirnya kita jumpai Alan Brand seperti ini gitu Iya. kan, ngerjain visual branding, Iya. brand identity dengan klien-klien yang udah gede-gede ya. Terakhir collab sama salah satu partai ya. Partai Apa tuh? Government ya? government. Government. Itu apa? Apa Yang mana nih? Yang di hotel. Berarti apa? Instansi. 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 Collab sama salah satu instansi, bukan partai ternyata. Iya. Itulah beliau. Wow. Sekarang udah project-projectannya kayak masih berjalan ya dengan USU kan, udah berapa kali repeat order ya. Dan sempat kerja sama Yellow Studio juga ya. Rio Purba ya. Lebih ke kerja sih itu, Mas. Lebih ke kerja ya. Iya. Oh, kerja ya. Karena kan kita ya sama yang bilang di awal, tetap ada faktor realistis lah. Oh. Kayak di luar dari pekerjaan-pekerjaan pribadi kan ini belum tentu selalu ada. Jadi kita harus nyari amannya juga lah. Jadi ini salah satu karyawannya Mas Rio Purba. Ya kita nggak usah malu lah kita karyawan. Yang penting Nggak ada duit. jangan pernah takut berkarya. Nggak apa-apa kita karyawan asal jangan pernah takut berkarya. Walaupun sama-sama karya kan, karya dan karyawan. Nah, tantangan terbesar yang Mas Alan Brand hadapi sebagai buruh visual itu apa? Tantangan sehari-hari. Iya. Mungkin kalau sekarang Terbesarnya apa tuh? hal yang paling mendasar, Pak. Terlepas dari ini ya, maksudnya untuk ongkos minyak dan uang ngopi ya, itu kan masalah kita semua. Nah, apa nih masalah terbesar nih sehari-hari nih? Kalau buat saat ini mungkin ke lingkungan. Kenapa tuh lingkungan? Karena kan kita Sudah merasa ditinggalkan sama Bukan. teman-teman? Aku sosial. bukan. Kalau itu memang faktor dewasa lah. Faktor dewasa. Lebih ke kita butuh support nih, kayak support sesama support nih. Butuh Paham support nih untuk teman-teman sana yang mau support. Wih. Pernah ngerasa karya Mas Alan Brand ini diremehkan atau dihargai terlalu rendah? Boleh ceritain nih momen paling ngena tuh kayak gimana? Boleh ceritain kayak itu dihargai terlalu rendah nih. Ada satu proyekan mungkin boleh diceritain. Kalau harga Sampai mungkin sekarang masih teringat gitu di pikiran. kalau harga mungkin ya namanya kita Selalu tinggi ya berkarir, harga. bukan, pasti kan ada level tertentu untuk naik. Iya. Wah, itu ya kondisional lah kan gitu. Kondisional. Yang Tapi- penting sama kita bisa terpakai untuk makan, oke. Tapi yang paling ngena nih. Yang paling ngena nih. Ini nggak tapi lucu. Oh lucu, boleh ceritain, boleh. Kita butuh yang lucu-lucu. Kameramen ya, contoh dah ya sendiri ya. Iya. Lucu ya. Ini kebenaran yang kemarin. Hmm. Jadi itu kan beberapa hari itu dikontrak kerjanya di hit karena kompetitor. Di Oh, depan. Oke, boleh. Nah, yang bikin ngenesnya harga kamar jauh lebih besar daripada harga project. Karena kita 2 hari kan, 2 hari 3 malam belum lagi full makannya. Jadi ya teman-teman bisa perkirakan lah itu berapa. Gimana itu ya? Iya, awak lebih pikir kayak awak pulang hari aja gitu. Ini duit buat awak. Lebih mahal harga sewanya tuh ya. Iya. Ketimbang harga proyeknya ya. Bener. Mungkin kayak biar lebih plus apa ya? Bener, lebih bener. fancy aja kelihatannya gitu Asli, kan. experience-nya. Itu Experience-nya. bikin quote bang. Gimana? Bikin Gimana? kayak perjalanan sukses kan bisa foto-foto nanti dari sini ke sini ke sini abis itu dibuang. Masuk highlight ya. Apa bedanya dengan hotel-hotel lain? Boleh Kebetulan saya nggak pernah ke hotel pak, baru itu. baru pertama kali ke hotel nih. Langsung Iya, jadi kayak kayak gini rupanya hotel. Ada bathtubnya. Ih, seru di situ. Tapi setelah ini langsung kepikir lah ya bakal mau ke hotel mana lagi gitu. Wih. Tergantung proyeknya. Gimana sih cara Mas Alan Brand tuh negosiasi atau ngasih value ke klien biar nggak dianggap kayak tukang desain? Kita kalau sekarang nih pak, langsung Gimana tuh Pak? langsung untuk portofolio bisa cek di sini, langsung gitu aja. Oh, bisa baik-baik ngomong. Iya. Oh, nggak ada yang namanya price list gitu ya? Enggak. Ada ya? Jadi kayak Langsung kasih portofolio itu ya? iya, kira-kira udah tertakar lah mungkin sama dia biar nggak USU Universitas Sumatera Utara gitu. bahkan kampusnya sendiri pun tak support dia. Karena hijau tuh melambangkan Vespa. Vespa. Seberapa sering Mas Alan Brand bisa idealis dalam berkarya dibanding harus kompromi sama kebutuhan klien? Kita nggak pernah idealis sih pak. Berarti Karena kan Bapak tuh tugas kita itu kan menyesuaikan menyelesaikan problem tuh. Supaya kan- problem solving ya. Iya. Di mana ada masalah di situ ada ente ya.
Nggak pala lah, masa awak jadi pembuat jadinya. Apa ya jadinya? Di mana ada masalah nih? Di mana ada masalah? Ada ente sebagai problem solver. Benar-benar. Ntar dulu. Woi, apa nih? Jol, boleh minta es batu, Jol? Aduh, Bang. Ini juga lah kalau gitu. Jol. Karena pun pada akhirnya ya ente ketika bahas satu proyek kan profesionalitasnya itu tadi ketika dikompromi, diobrolin kayak gitu-gitu kan. Kayak butuh penjelasan dari klien dan klien juga butuh penjelasan dari Benar. intinya ya, selaku pelakunya ya. Dalam perjalanan Mas Alan Brand nih sebagai buruh visual, seberapa penting support dari komunitas atau tempat nongkrong kreatif kayak coffee shop gitu kan atau kayak jalan cerita ini, seberapa supportnya mereka atau punya support system tersendiri gitu kan, entah itu pasangan atau pasangan Pasangan lagi gitu, boleh. Yang paling penting kan kita bisa mensupport diri sendiri. Oh, Itu yang paling pertama itu. Tapi kan nggak semua orang tuh ngerti gimana gimana nge-support dirinya sendiri gitu. Masih belum tahu gimana caranya. Nah, ente kayak gimana caranya kok bisa mensupport diri ente sendiri? Makanya yang paling penting tadi di awal lingkungan. Lingkungan. Kita harus masuk vibe yang sama gitu. Oke. Jadi kayak ketika mungkin kita bayangin nih skripsi bro. Skripsi ya? Ya. Oke. Bayangkan kayak ini ada 4 orang sibuk skripsi, satu enggak gitu. Kan dia jadi bingung nih karena dia nggak ngerasain kayak semangatnya, Iya. kayak down-nya segala macam itu. Kayak kita harus ada di lingkungan yang sama yang mendukung untuk semangat itu hadir. Oke. Tuh. Makanya kalau itu udah habis ya balik ke diri sendiri, gimana ngaturnya. Berarti lingkungan yang dibangun, yang dibentuk itu yang bakal jadi support system ente juga pada akhirnya. Bener, Gitu mau kan. itu pertemanan, persahabatan, habis itu percintaan segala macam, ya yang itu yang kita Pada bangun. akhirnya kan ujung-ujungnya cuan Iya, gitu kan. Bener. Oke, itu tadi pertanyaan untuk Mas Alan Brand selaku buruh visual. Kita bakal beralih nih ke buruh UMKM, Mas Ebi. Pertanyaan pertama, boleh diceritain nih awal kenapa kepikiran gitu kan buka coffee shop kayak Jalan Cerita Kopi ini. Terus emang target awalnya itu udah mau jadi base camp kreatif kah atau berkembang seiring waktu? Boleh diceritain. Kecil kali itu ya. Oke, ini kalau aku ngomongin masalah cerita awal ya. Jadi aku sendiri ngelihat dari apa yang selama ini aku jalanin tuh kalau aku tarik lagi nggak selalu kreativitas tuh lahir dari ide yang cemerlang, Pak. Anjir. Tapi karena kebutuhan juga. Wajib. Kayak gini lah, kenapa nggak bisa motong? Kayak gini. Maksudnya kata-kata dia itu udah quotes yang di Google tuh kalau kau cari quotes today, quote of the day ini, gitu kan. Kalau di Twitter nge-tweet tuh kayak gini gitu kan. Jadi memang lahirnya tempat ini tuh sebenarnya kalau aku bilang secara kebetulan ya ada juga kemungkinan. Tapi memang ya sebenarnya karena kebutuhan juga. Oke. Karena kebutuhan makanya terlahirlah Jalan Cerita Kopi yang sampai saat ini jadi Jalan Cerita Kopi and Space tuh sebenarnya tempat ini tuh ya aku harapkan tuh kayak mana ya, jadi tempat ngumpulnya lah. Kalau tadi dibilang Bang Alan tuh pas dia. Jadi di sini tuh tempat yang kawan-kawan selesai proyekan, kawan-kawan siap kerja, terus ya harapannya itu di sini tempat nongkrong cerita-ceritanya gitu. Oke. Ya terlepas bahas masalah ide dan kerjaan juga ya. Cuman ya harapan ya cerita awalnya tuh yang aku harapkan dari Jalan Cerita Kopi tuh ada tuh dengan space yang dengan space yang seadanya gini tuh, itulah yang dimaksimalin gitu. Berarti kreativitas muncul karena Kebutuhan, karena Pak. kebutuhan. Nggak selalu Karena karena keadaan. karena keadaan, Pak. Iya ya. Gak selalu tuh harus dia cari di Pinterest, ya kan? Di akun-akun sosmed serupa gitu tuh nggak harus gitu kan. Tapi dari kebutuhan Dari kita. kebutuhan. Dengan ini nih bisa bikin apa? Iya. Iya, dengan kayu bisa jadi meja. Wah. Asli. Dengan komen kita bisa buat lagi gitu kan. Aki. Kurang ini bang, ini kurang ini bang, banyak mau. Apa sih tantangan paling berat gitu kan selaku owner ya, dari sisi ownernya gitu kan. Apalagi kan kayak Mas Ebi ini bukan cuma jualan kopi aja, tapi juga nyediain ruang kan buat komunitas, buat kegiatan-kegiatan kreatif gitu. Apa tantangan terberat gitu kan? Jauh ini tantangan terberatnya itu kalau di industri kopinya sendiri ya jelas harga kopi makin mahal. Benar. Dan tentunya juga kita nggak bisa ngasih harga itu yang bulan ini naik 2.000, bulan depan turun 2.000 enggak gitu. Jadi memang prediksi kita terhadap menu dengan harga yang sekian tuh memang harus jangka panjang lah. Biar Oke. enggak
labil masalah harga gitu kalau bicara tantangan. Itu tantangannya ya. Tapi kalau masalah tantangan yang lainnya itu sebenarnya itu faktor apa ya? Kalau dibilang tuh faktor eksternal lah. Faktor eksternal. Iya, faktor eksternalnya itu apa ya? Kadang kan nongkrong ini jadi musiman, Pak. Kadang nongkrongnya jadi musiman kan. Dan ya ketika musim itu nggak lagi ke musim kita, ya kita siap nggak Untuk jalan terus. untuk jalan terus gitu. Ini salah satu hewan peliharaannya di Jalan Cerita Kopi ya. Yang paling nakal. Dia yang paling nakal. Ada effort khusus nggak yang Mas Ebi siapin nih buat Ini Mas. Jalcer ini tuh bisa tetap support teman-teman kreatif walaupun bisnis juga harus jalan gitu. Ya kalau bicara support ya, kalau bicara support tuh karena dari awal itu aku tahu kan kawan-kawan yang penggiat seni, penggiat ilustrasi itu memang mungkin di luar nggak banyak job, selain banyak job mungkin banyak apa ya, banyak hal-hal lain yang dibahas di luar. Jadi kalau masalah support tuh sebenarnya aku gimana ya, kalau untuk nawarin kan, yuk buat gini tuh, nah itu aku sebenarnya nggak di situnya. Cuman kalau kawan-kawan kiranya punya ide sesuatu yang bisa dibuat, tuh, nah aku siap tuh. sangat-sangat welcome ya. Sangat-sangat welcome. Se-effort itu ternyata. Itu untuk ngasih support apapun lah. Oke. Orang mungkin cuma lihat kopi yang enak nih dan tempat yang nyaman. Tapi di balik layar kayak gimana sih rasanya jadi buruh UMKM tuh? Wih. Gitu kan. Karena banyak yang nggak tahu dan nggak notice gitu. Maksudnya ya udah dia karena punya lahan aja gitu kan. Atau dia kayak punya rumah neneknya aja terus dibuat coffee shop gitu kan. Udah punya privilege di awal gitu. Kalau aku bilangnya tuh jangan salah tempat duduk lah, Pak. Anjir. Jangan salah tempat duduk dan jangan salah tempat. Memang nggak ada tempat yang salah untuk belajar. Cuman kalau kita salah dalam memaknai apa yang dikasih itu jadi salah. Itu karena kalau misalnya kita duduk sama orang-orang yang memang betul-betul yang pertama berkompeten di situ dan memang betul-betul ngasih nasihat, masukan yang memang bisa membangun tuh sangat berdampak. Contohnya mungkin kalau misalnya nih aku ya pelaku UMKM duduk di sekeliling orang yang mungkin dalam segala hal apapun tuh bisa instan gitu. Nah itu bakal merusak pola yang aku bangun terhadap kedai. Gitu. Contoh kayak ini harus ini, mesinnya harus ini, bangkunya harus gini, tempatnya harus kerikil, misalnya gitu ya. Kamar mandinya harus gini. Lampu harus ada, misalnya wifi harus kencang, kamar mandi harus 2 biar nggak nunggu lama gitu kan. Harus ada foto booth. Nah kalau kita duduknya dengan orang-orang yang kayak gitu, pasti bakal kita tuh mikir kayak mana caranya agar semua itu bisa terpenuhi dengan cara yang instan. Itulah nanti jadi yang nggak sehat, Pak. Dan ujung-ujungnya bakal jadi labil gitu kan. Itu dia. Makanya mau ini mau itu gitu. Pentingnya tempat duduk dan sama siapa kita ngobrol yang memang bisa ngasih kita yang nggak apa ya, bisa kita istilah ininya, istilah KT nih. Istilah KT-nya ini kayak gini. Kita selaku apa namanya, selaku pelaku usahanya, kita bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan sama keinginan, Pak. Wih, Dengar tuh, Pak. Yang mana nih kita kedepankan? Keinginan dan kebutuhan. Apakah kita mengedepankan kebutuhan atau keinginan? Kalau kita ingin mobil, sebenarnya kita nggak butuh mobil. Betul. Masih ada angkot, pick up gitu. Betul. Kan. Kalau kita ingin pacar, kita belum butuh pacar, nggak usah banyak cepat. Tuh dia, jadi memang. Jadi jangan dipaksa. Iya, gitu jadi kan. memang kita harus bisa betul-betul harus bisa memenuhi yang menjadi kebutuhan kita dan menurunkan keinginan kita itu tadi. Keinginan kita yang kayak mana caranya agar keinginan kita itu bisa jadi kebutuhan. Iya. Kalau ada teman-teman yang nganggap, kenapa harus nyari yang nggak dianggap kan gitu. Lah. Selama ini nih kolaborasi sama desainer, seniman atau ilustrator tuh sejauh apa nih Mas Ebi untuk Jalan Cerita? Terus ada cerita seru nggak atau ada karya favorit selama berkegiatan? Oke. Jadi kalau masalah kolaborasi dengan ilustrator, seniman dan kawan-kawan pegiat desainer kan. Jadi ada beberapa orang, mungkin yang pertama dari mulai pembangunan Jalan Cerita Kopi itu kita konsultasinya itu sama Alan Brand. Banyak ngasih masukan terhadap hal-hal yang mungkin mau aku buat, mau aku rencanain gitu kan. Nah, baru
kalau di kelompok-kelompok pegiat yang lain itu mungkin ada kawan-kawan KPI ya. Benar. Kawan-kawan KPI yang mungkin kemarin ada beberapa kegiatan yang dibuat bareng di sini. Bahkan ya sebelum ada di sini pun kayak yang sebelum tempatnya Iya. itu kan udah berkegiatan juga. Sebelum tempat gitu. ini juga kemarin kita udah buat juga gitu. Baru kemarin ada kawan-kawan atas bagian belakang. Bagian belakang ya, buat Yang satu movement atas nama visual atas ya. nama visual yang udah ngeberi apa ya, nyoret-nyoret karyanya di Iya. sini yang itu udah banyak diapresiasi sama customer Jalan Cerita. Orang-orang yang datang ke Jalan Cerita itu banyak mengapresiasi ini Benar. foto-foto. Bahkan baru yang terakhir mungkin kemarin ada ini coba cerita yang ini kolaborasi sama Himiru tadi. Himiru nih. Ini salah satu desainer yang untuk di Sumatera, Sulit Sumatera dicari. cukup Sulit populer dicari. lah, cukup populer. Tapi sulit dicari. Tapi sulit dicari ya. Iya, nggak Serius sembarangan. orangnya. Tuh, Sampai batuk. sampai batu karena memang serius ini. Nggak sanggup bayarnya. Nggak sanggup memang kita. Lama ini proses pengerjaan ini butuh banyak apa? Butuh Ide. banyak ide kan. Bahkan ini ide ini sebelum adanya Jalan Cerita. Iya. Ih, Baru lama. siap sekarang. Makanya butuh apresiasi Himiru ini. Kalau cerita seru tuh hampir semua. Semua hampir Hampir seru ya. semua. Kadang- Karena semua kegiatan tuh beda-beda gitu Karena kan. setiap- Pembelajarannya beda-beda. Beda-beda. Ya. Ada yang kemarin pas mau grand opening, kawan-kawan ngerjain sampai pagi, Bener. sampai nggak tidur bahkan. tidur. Itu kayak buruh. Ya kayak buruh itu. Buruh dah. kita apresiasi kali kayak gitu, maksudnya bisa apa ya, kok bisa semaksimal Semal ini itu. kawan-kawan gitu Kawan-kawan kan. effortnya kan, makanya kita seloyal itu. itu dia makanya aduh. Kemarin merepet kok kurang budgetnya. Harapan ke depan sih gitu kan. Ini kalau boleh mimpi besar nih ya Mas Ebi, mau Jalan Cerita nih tuh atau coffee shop di luar sana tuh berkembang kayak apa sih di masa depan harapannya? Masa depan ya berarti harus jualan ke Mars nih, buat plan jualan ke Mars ya, keliling. Boleh tuh, satu ide tuh. Karena kan sekarang udah banyak tuh kan kopi-kopi keliling pakai sepeda, pakai motor-motor apa, mana tahu jalan terus udah bosen tuh. Kenapa nggak antar lintas planet? Mars. Naik. Diangkut. Oke, harapan. Jadi harapan aku ke depan untuk Jalan Cerita yang sekarang ini, Amin. harapan aku itu tetap gimana caranya agar situasi yang ada dan kedepannya juga bisa memberikan kenyamanan untuk siapapun yang hadir ke sini tanpa harus tanpa harus kaku lah, tanpa harus canggung. Kadang kan kita dengan orang yang baru, dengan orang yang nggak kita kenal, rasa canggung untuk interaksi, Oke. untuk negosiasi, untuk ngobrolin hal-hal yang mau kita buat di sini gitu, itu kan canggung. Nah harapan aku ya tempat ini tuh bisa jadi tempat yang tetap menyajikan kenyamanan untuk siapapun yang datang. Benar. Lepas dari kayak mana nanti ke depannya. Tetap bisa mengharmonisasikan teman-teman yang datang Benar. gitu kan. Oke, kita masuk ke sesi bonus pertanyaan. Wih. Yeay. Menurut kalian nih, kenapa kita harus lebih ngargain kerja keras teman-teman di dunia kreatif atau di dunia kreatif lokal gitu? Ya udahlah, ngambil jarak dekatnya aja gitu kan, teman-teman kreatif di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh lah kita mikirnya gitu kan. Kenapa? Kenapa kita harus ngargain kerja keras mereka? Karena ya tau juga mereka pun senang juga gitu kan ngerjain itu gitu kan. Atau kita nggak usah ngargain kalah, owner coffee shop tau juga mereka banyak dapat duit kan gitu kan, kita datengin masa gitu. Kenapa? Beranjak dari pertanyaan pribadi berarti. Enggak. Oh, enggak. Ini pertanyaan bonus saya dari ChatGPT sebenarnya. Kebetulan bagus dimasukkan. Kebetulan bagus pertanyaannya. Nah, mana tahu kan selama ini ChatGPT resah nih, banyak kali yang ngeprom kayak gini nih. Ada masalah apa cemana nih skena kopi gitu kan. Coba boleh ditanggepin, dijawab maksudnya. Gimana menurut kalian berdua? Salah satu boleh mau mulai Dari duluan? Ebi mungkin. Ebi lagi ya. Boleh. Padet dia soalnya. Padet. Habis dari Ebi itu nggak mau jawab nih. Oke, silakan Mas Oke, Ebi. cara menghargai kerja keras teman-teman di dunia kreatif ya. Iya. Berarti seputar kreatif ya. Kalau Benar. aku memang jawabnya tuh yang mungkin kawan-kawan udah umum dengarnya. Dari senyum. Apa dia. tuh? Apa tuh? Seni itu nggak bisa dibayar dengan uang. Anjing. Terima kasih aja. Enggak, maksudnya kalau dihargain kayak mana ya? Aku bukan salah satu pelaku yang di situ ya. Jadi aku tuh mandang itu dari kacamata yang mungkin bisa ngasih fasilitas kan. Oke.
aku ngelihatnya pelaku seni itu kalau untuk dibayar sama uang itu memang ya butuh budget yang banyak, Pak. Karena aku nggak di situ dan karena aku menilai seni yang dihasilkan itu pasti susah payah. Benar. Idenya tuh nggak sebatang rokok Dan kopi. nggak cukup satu gula aren, satu coba cerita untuk menyelesai projectnya itu Sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Nggak siap-siap ya. Satu Nggak nggak cukup. cukup. Latar belakangnya nih tentang scope yang bakal kita kerjain atau ada problem di belakangnya gitu. Atau dia butuh ini tuh karena memang dia pun juga nggak punya budget, tapi satu sisi kita butuh untuk portofolio kita kan gitu kan. Bisa Bener. jadi kayak gitu. Atau Oke. ya pasti sama-sama enak lah ya kan. Ya. Pernah nggak ngerasa pengen nyerah? Apa yang bikin kalian tetap lanjut sampai sekarang? Mungkin Alan Brand dulu. Belum ada jawabannya, masih nyerah aja. Oh, masih nyerah aja sampai Masih sekarang nyerah ini. aja. Aduh, kenapa tuh kalau boleh tahu kenapa nyerah? Siapa sih yang nggak pernah nyerah kan gitu dia. Pasti semua orang pernah down di titik pasti ngerasa gagal tuh Kenapa gagal? sampai kita dapat kerjaan, sampai dapat job. kalau dapat job baru nggak gagal. Iya, jadi Tapi- kita kayak berarti itu perasaan itu selalu muncul ketika Iya, sepi. benar. Ketika proyek itu udah selesai dan tidak ada proyek lanjutan Iya, gitu kan. Benar. Jadi kalau pas sudah rame kan, apa itu kerja bulanan? Udah sepi. Kayaknya enak kerja bulanan ya. Ya, gitu. Oke. Yang Atau lebih enak- sebaliknya yang udah lebih masuk enak, kerja bulanan, dapat kayaknya lebih lagi. enak freelance. Hmm, Iya. Jadi sebenarnya banyak lah dampak beberapa faktor-faktor di luar itu. Iya, yang penting kan kita masih bisa kayaknya ada nih Struggle dikit lagi untuk survive itu Iya. tadi ya. Karena Pak, kalau kita nggak ada harapan, sedetik aja kita mati. Kan gitu. Wajib, Pak. Wajib. Jadi kita tuh harus berharap terus. Iya. Hidup dengan berharap. Iya. Tapi jangan yang terlalu terbuai dengan harapan itu tadi. Bener. Bahwasanya kita tetap harus kita sadar nih kita jelek gitu kan. Iya. Jangan Terlalu ditunggu-tunggu dia sampai balik sama kita lagi gitu kan. Oh, sampai jelek kali tuh. Kliennya. Iya. Mungkin ini nggak cuman aku yang ngalamin, pelaku usaha UMKM lain Pasti. juga pasti ngalamin itu ya. Kalau masalah pengen nyerah ya pasti setiap usaha yang kita lakukan pasti ada titik di mana memang kita Peliknya. mau ngakhirin itu dan yang kayak dibilang Bang Alan, Hmm, kita mau ngakhiri itu memang ketika pas lagi down-nya pasti kan. Iya. Kayak tadi mungkin dari sisi desainernya mungkin pas lagi jobnya nggak ada mau nyerahnya. Sama pelaku UMKM juga pas penjualan lagi nurun kok. Itu di situ di titik nyerah. Cuman tetap kalau aku pribadi tuh ngelihat selama ini hal yang aku jalanin gitu. Aku narik ke belakang lagi udah berapa banyak waktu yang aku buang untuk fokus fokus di sini. bangun ini dan berapa banyak hal-hal yang pada akhirnya aku tinggalkan hanya untuk mengorbankan ini. Lebih mengevaluasi diri lagi ya. Jadi memang ketika aku berada di titik di mana aku memang pengen nyerah tuh memang aku cari kayak mana bisa tersupport lagi ngebakar Semangat tetap itu tadi semangat. ya. ngebakar tetap semangat dan tetap tetap yakin bahwasannya gak ada usaha yang Sia-sia, Pak. Benar. dan semua itu terjawab oleh waktu pastinya. Benar, Kita nggak pasti, tahu pasti. waktu itu kapan datangnya. Kita nggak tahu setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang udah beralih profesi. Kalau bisa kasih pesan nih buat pendengar nih yang lagi dengerin, yang lagi nonton kita, yang mau mulai nih dia jadi buruh visual atau buka usaha UMKM, apa nih yang mau kalian sampein? Siap lo nih. Pesan awak kopi satu lagi lah. Kalau mau pesan kalau mau pesan di bar ya. Iya. Ya. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Sangat tidak terdidik endingnya ya. Pesan ya. Iya, sebenarnya kita sesuai skrip ya teman-teman. Ini udah disetting semua sama teman-teman ini. Oke, kalau aku mungkin ya kalau dari Perspektifnya ya, owner buruh UMKM ini tadi, teman-teman di luar sana ada mau buka usaha bisnis yang serupa gitu misalnya, tapi kayak mana biar supaya bisa belajar kayak gini loh yang mau kalau misalnya mau kreatif segala macam gitu, ada nggak pesan dari ente? Oke, mungkin kalau aku dari pelaku usaha UMKM ya. Walaupun kita nggak bilang maksudnya kayak jalan cerita ini sebagai panduan yang enggak gitu kan, tapi ini perspektif ente aja gitu. Jadi yang pertama tuh pesan yang mau aku sampaikan sama kawan-kawan yang mau memulai mungkin ya. Yang pertama untuk menghindari lubang-lubang yang mungkin itu bakalan terjadi. Alangkah memang lebih bagusnya pelajari dulu hal-hal yang kiranya menjadi urgensi lah. Urgensi. Contoh kayak misalnya kita mau buka kedai kopi, boleh pelajari, cari referensi. Kalau dari YouTube misalnya, cari konten-konten yang memang di awal itu pastiin kita mau buka kedai kopi dengan budget yang berapa dan kayak mana caranya agar budget yang segini tuh bisa sampai berjalan gitu. Disesuaiin ya. Disesuaiin gitu. Jangan sampai kita maksain
Jadi sehingga modal awal yang kita tanam itu Terbengkalai, besar, ya. tapi kita belum punya market yang jelas, Pak. Ya, jadinya terbengkalai Jadinya terbengkalai. Jadi yang pertama itu ya jangan sampai salah belajar dan belajar dulu. Hmm. Dan belajar dulu biar lubang-lubang yang ada di depan tuh lebih cepet nengoknya gitu. Karena belajar balik lagi nggak ada berhentinya dan nggak ada matinya. Tuhan, di tengah gempuran-gempuran sekarang ini teknologi semakin canggih, 5.0, AI dan lain sebagainya. Kayak ya udah, kita harus tetap belajar. Pesan terakhirnya kalau kita nggak bisa bersaing secara kualitas, kita bersaing secara kreativitas, Pak. Anjing. Saya Mario Teguh Golden Boy. Buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi desainer atau masih survive menjadi desainer atau udah mau berhenti nih jadi desainer, ya pesannya cuma semangat sih, kan gitu kan. Sisanya ya realistis lah. Dari zaman kuliah tuh ya. Iya wajib. Ya kalau nggak semangat nggak di sini kita semua. Wajib. Kita di sini kan karena nggak ada semangatnya. Sur. Surya. Karena ya balik lagi seperti Squid Game. Squid Game. Kenapa Gitu. tuh? Masuk pertama ratusan gitu kan. Pada akhirnya kan yang bertahan cuman Iya. puluhan, bahkan satuan. Benar, seleksi Iya. alam. Waktu. Waktu terus berjalan. Saat pada masanya tiba gitu. Orang-orang yang terus bertahan nih jadi market leader mungkin. Iya. Gitu. Kita nggak tahu Nggak gitu. tahu siapa Mungkin- yang bisa survive sampai di titik itu. Iya, kan. Jadi harapan kedepannya gimana kita bisa membentuk ekosistem kreatif yang sehat gitu kan. Dimulai dari kayak bayar karya sesuai dengan harga kayak gitu kan. Ya kalaupun misalnya nggak sesuai budgetnya, kita bisa kompromi gitu kan. Ada sesuatu yang saling menguntungkan jadinya. Kemudian support tempat-tempat yang terbuka gitu kan untuk komunitas, untuk kegiatan-kegiatan kreatif, kegiatan-kegiatan positif kayak gitu. Kita tetap harus support gitu kan. Jadi teman-teman di luar sana yang punya ide, kreativitas gitu kan, jangan milih-milih tempat gitu maksudnya, karena nggak semua welcome pada akhirnya gitu kan. Jadi semua bisa dimulai dari hal-hal kecil dan dari yang terdekat di sekitar kita. Pesan terakhir untuk pendengar kita, kalau kalian suka desainnya, support artisnya. Kalau kalian suka vibes coffee shopnya, balik lagi ajak teman buat nongkrong di sini, gitu kan. Karena di balik secangkir kopi dan visual kreatif, ada peluh buruh UMKM dan buruh visual yang nggak kenal letih. Oke, sekian dari aku, Bayak Naon, Alan Brand sebagai buruh visual, Ebi Jalcer sebagai buruh UMKM Jalan Cerita Kopi. Sampai jumpa di podcast Nori selanjutnya. See you to the next video, guys. Thank you for watching. Tangan kita semua. Oke, cabut. Nampak orang pakai slot. Tinggalin aja bisa gitu.